Salam jumpa pemirsa TVRI Papua Barat dimanapun Anda berada. Anda kembali menyaksikan Dialog Papua Barat Bicara bersama saya April Yenikmur. Dan hari ini tentunya kita memiliki tema yang cukup menarik, yakni implementasi ASTA Program Prioritas Kemenak Berdampak. Namun sebelum kita membahas tentang implementasi dari Kemenak Berdampak sendiri, saya akan memperkenalkan kepada Anda sejumlah narasumber yang tentunya sudah siap dengan berbagai informasi yang akan dibagikan kepada kita sekalian. Yang pertama saya sapa Pak Sugiarto selaku PLT Kepala Bagian TU sekaligus Pembimas Agama Buddha. Yang berikut ada Pak Ragnum Fortrius Benson Ap selaku Kepala Bidang Pendidikan Agama Kristen. Dan yang berikut ada Bapak Hugo Rizal selaku Pembimas Agama Katolik. Dan yang berikut ada Ibu Lili Halima selaku Penelah Teknis Kebijakan pada Bimas Islam. Dan yang terakhir ada narasumber kita yakni Ibu Helmi Penny Mantol selaku Analis kebijakan ahli muda pada bidang urusan agama Kristen. Tentunya narasumber kita yang hebat-hebat ini akan membagikan informasi kepada kita tentang implementasi dari Kementerian Agama Berdampak untuk kita di Papua Barat sendiri. Dan langsung saja kepada Pak Sugiarto selaku PLT TU, seperti apa program atau implementasi program dari Kementerian Agama Berdampak itu sendiri di wilayah Papua Barat? Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kemenak Berdampak ini sebetulnya tagline dari Menteri Agama kita saat ini yang memang fokusnya itu kepada bagaimana kementerian itu memiliki dampak yang nyata di tengah masyarakat, sehingga tagline ini menjadi Kemenak Berdampak. Nah, ini sebetulnya keberlanjutan dari program-program sebelumnya. Kalau menteri sebelumnya lebih menekankan kepada moderasi beragama, tapi itu dianggap harusnya sudah dilalui dan sudah bisa diterapkan, sehingga saat ini program Kementerian Agama itu dalam tagline Kemenak Berdampak. Nah, Kemenak Berdampak inilah yang kemudian memunculkan ASTA Protas Kementerian Agama. Jadi ASTA Protas ini dari kata ASTA itu kan 8 ya. Protas itu program prioritas. Sehingga ASTA Protas ini 8 program prioritas yang hendak diselesaikan oleh Kementerian Agama sejak 2025 nanti sampai 2029. Kalau kita melihat ASTA Protas itu kan yang pertama sekali itu meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Nah, ini sebetulnya kan keberlanjutan dari moderasi beragama yang sebelumnya dirintis oleh pemerintah sebelumnya. Nah, tetapi ini lebih ditekankan pada penambahan kata cinta kemanusiaan. Nah, kata-kata cinta inilah yang kemudian menjadi landasan dari Pak Menteri saat ini, bahwa apapun yang kita lakukan harus dilandaskan pada cinta kemanusiaan. Itu program yang pertama, menjadi prioritas pertama ya. Nah, kemudian yang kedua itu penguatan ekoteologi. Nah, ekoteologi ini juga sesuatu hal yang baru. Bagaimana Kementerian Agama ini tidak hanya kita bergerak secara horizontal dengan kemanusiaan. Kalau yang pertama tadi kan cinta, kemanusiaan, kerukunan, ini kan gerakan horizontal ya. Nah, yang kedua ini ekoteologi. Ekoteologi itu bagaimana kita bicara antara lingkungan yang kita padankan dengan keimanan kita. Kalau kita bicara keimanan, berarti kita bicara Tuhan. Nah, tapi kalau kita bicara eko, berarti itu lingkungan. Berarti ekoteologi ini penguatan program prioritas yang kedua. Nah, ini juga kemudian menjadi tagline yang kedua dari Pak Menteri, yaitu
trilogi kerukunan jilid 2. Biasanya diistilahkan begitu. Kalau dulu kita sering mendengar kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan dengan pemerintah. Jadi 3 kerukunan itu yang dulu biasa kita sering dengar. Nah, sekarang itu dianggap sudah lewat, karena harusnya itu sudah selesai di pembelajaran sebelumnya, kurang lebih begitu ya. Sehingga sekarang masuk ke Astaprotas 1 dan 2 tadi untuk mewujudkan trilogi kerukunan yang tahap kedua, yaitu cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan, dan tentu cinta kepada Tuhan sebagai bentuk iman. Nah, di Astaprotas yang ketiga inilah yang kemudian menjadi tagline utama, itu layanan keagamaan berdampak. Nah, layanan keagamaan berdampak ini yang diharapkan apapun yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu betul-betul membawa perubahan nyata, bukan hanya retorika, bukan hanya satu teori, tetapi sesuatu yang sudah bisa diterapkan. Nah, yang keempat itu mewujudkan pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi. Nah, saat ini kan sedang dibangun kurikulum cinta. Sudah mulai disusun dan itu yang akan diterapkan. Itu untuk membangun pendidikan unggul ramah, dari kata ramah ya. Ramah itu artinya di sekolah itu, entah itu apapun agamanya, entah itu sukunya apapun, rasnya apapun, itu kita harus ikat siswa itu menjadi satu cinta. Jadi tidak ada bullying, baik itu terhadap suku, agama, atau ras. Sehingga orang belajar itu, siswa belajar itu harus penuh dengan cinta, dan itu diharapkan menjadi siswa yang unggul. Dan yang kelima itu digitalisasi tata kelola. Kalau ini program-program sebelumnya itu ya sudah ada. Jadi ini sebetulnya lanjutan dari transformasi digital ya. Dan ini memang transformasi digital ini kan memang inline ya dengan apa yang menjadi visi misi pemerintah kita, Presiden Prabowo Gibran ini. Dan yang keenam itu pemberdayaan pesantren. Kalau kita lihat banyak pesantren sekarang kita peringati di Kementerian Agama. Kemudian pesantren-pesantren ini saat ini sudah mulai ada pendidikan-pendidikan formal yang diakui, itu artinya pemberdayaan pesantren. Dan yang ketujuh itu pemberdayaan ekonomi umat. Jadi agama selain berbicara tentang vertikal kita dengan Tuhan, bagaimana menguatkan keyakinan iman kita, tetapi harus kita juga bicara tentang ekonomi umat. Karena ekonomi umat ini sebagai fondasi ya, sebagai dasar bagaimana manusia, bagaimana orang itu bisa menguatkan keteguhan keyakinan. Kalau orang lapar, orang susah, tidak bisa makan, mungkin akan sulit kalau kita mau bicara tentang agama ya. Maka itu harus kita juga kasih landasan yang kuat di dalam ekonomi umat. Dan yang terakhir ini kan sukses haji, sebetulnya kita sudah pisah ya. Terakhir kita sudah pisah, haji sudah menjadi satu kementerian tersendiri. Dan saat ini masih masa transisi untuk perpindahan haji yang dulunya gabung dengan Kementerian Agama, kemudian pindah menjadi kementerian sendiri. Nah, kami di Papua Barat ini sebetulnya yang sudah dicanangkan oleh pimpinan kami, Bapak Kakanwil,
eh, kita memiliki program KOTOP. KOTOP dan Gemar Papeda itu yang menjadi turunan ya sebetulnya. Turunan atau implementasi dari Astaprotas ini. Gemar Papeda ini gerakan masyarakat Papua penuh damai dengan tagline-nya KOTOP. Jadi ko ya, itu kan kita semua ko, enggak top. Itu dari singkatan trust, optimis, dan produktif. Jadi bagaimana kemudian kami di Kanwil Provinsi Papua Barat ini diajak untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat luas. Bagaimana kita mau membina umat kalau umat tidak percaya? Maka kepercayaan itu, trust itu yang harus kita utamakan. Kemudian optimisme, bagaimana kita membangun optimisme masyarakat, dan produktif itu bagaimana kita dari Kementerian Agama itu harus produktif dalam rangka mendukung Kemenang berdampak tadi. Dalam Gemar Papeda itu kan gerakan masyarakat Papua penuh damai ini, Pak Kakanwil, pimpinan kita, mencanangkan belanja produk lokal mama-mama Papua. Nah ini terkait dengan tadi pemberdayaan ekonomi umat ya, dan cinta kerukunan. Cinta kerukunan, ekoteologi, dan pemberdayaan ekonomi umat itu tadi itu sudah terangkum di dalam gerakan masyarakat Papua penuh damai. Jadi kita para pegawai 1 bulan sekali diajak untuk belanja pada produk lokal mama-mama Papua yang kita anggap mama-mama Papua ini mereka berjualan untuk menghidupi keluarga. Dengan ekonomi meningkat, diharapkan kerukunan, cinta kemanusiaan itu tumbuh. Dan itulah yang kemudian menjadi Kemenang berdampak. Implementasi Kemenang berdampak di tingkat Kanwil Papua Barat yang sudah dilakukan dari tahun ke tahun sampai saat ini sebagai turunan dari Astaprotas untuk mewujudkan Kemenang berdampak dan juga mewujudkan trilogi kerukunan di Papua Barat. Nah, teman-teman bidang yang lain dengan berbagai upayanya, dengan berbagai programnya juga melakukan hal yang sama, turunan-turunan dari Astaprotas dan KOTOP serta Gemar Papeda sebagai implementasi yang ada di Kanwil Papua Barat. Seperti itu. Iya, luar biasa sekali Pak Sugiarto untuk informasi yang sudah dibagikan kepada kita. Berarti dapat kami rangkum bahwa Kemenang Berdampak yang merupakan tagline ini merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tentunya untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih transparan dan inklusif, sekaligus juga untuk meningkatkan kerukunan umat, kualitas pendidikan, bahkan sampai kepada pemberdayaan ekonomi umat sendiri. Dengan program-program yang sudah disampaikan tadi, seperti mungkin wajib setiap bulan membeli produk-produk dari mama-mama Papua untuk meningkatkan ekonomi umat itu sendiri melalui tagline implementasi Kemenang Berdampak tadi. Nah, kalau kita berbicara tentang Kemenang Berdampak untuk setiap bidang, mungkin yang pertama kita akan sapa dulu Pak Ap. Ini untuk pendidikan agama Kristen sendiri dari Kemenang Berdampak, program-program seperti apa yang dijalankan dan implementasinya seperti apa? Baik, terima kasih. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang implementasi Astaprotas secara khusus dalam bidang pendidikan Kristen, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan bidang pendidikan Kristen. Ini tidak banyak diketahui atau dipahami oleh masyarakat secara khusus umat Kristen, yang diklasifikasi sebagai pendidikan keagamaan. Ya, itu adalah sebuah satuan pendidikan agama yang memiliki sekian persen kurikulum itu berbasis agama. Bukan saja kalau dalam Kristen, bukan saja pendidikan agama Kristen, tetapi ada rumpun-rumpun dari pendidikan agama Kristen itu menjadi mata pelajaran wajib juga di dalam sekolah itu. Jadi
di bawah pendidikan Kristen atau di bawah Direktorat Bimas Kristen, ya, itu ada 2 unit eselon 2, baik urusan agama dan urusan pendidikan, dan itu kelihatan di daerah melalui bidang urusan agama Kristen dan bidang pendidikan Kristen. Nah, saya secara khusus ada pada bidang pendidikan Kristen, mencoba menjelaskan keberadaan SPKK, kami sebut SPKK, Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah. Kalau di teman-teman di Pendis, ya, di pendidikan Islam, itu lebih familiar dengan kata madrasah, ya. Dari tingkat dasar ada setara sekolah dasar itu madrasah ibtidaiyah, setara SMP madrasah sanawiyah, setara SMA itu madrasah aliyah, ya, dan perguruan tinggi, baik Stein, Yayen, UIN, ya, itu di teman-teman di pendidikan Islam. Di tingkat dasar yang paling bawah sekali sendiri TK atau PAUD, itu kan di Pendis itu Raudatul Atfal RA. Kita di Kristen, ya, juga memiliki satuan pendidikan formal seperti itu. Ini yang ingin saya, dan itulah yang disebut pendidikan keagamaan. Di tingkat paling bawah ada namanya PKAUD, pendidikan Kristen anak usia dini. Selanjutnya di tingkat dasar yang lain SD ada sekolah dasar teologi Kristen. Selanjutnya sekolah menengah pertama teologi Kristen atau SMPTK. Selanjutnya SMTK, sekolah menengah teologi Kristen. Dan di perguruan tinggi ada STAK, ada IAKN, ya. Di Indonesia sendiri ada lebih dari 300 SPKK, mulai dari tingkat dasar sampai menengah. Dan dari keseluruhan satuan pendidikan ini ada 13 yang negeri. Kalau teman-teman di madrasah itu dari ribuan negeri. Tapi di Kristen itu 13 yang negeri dari 300-an. Dari 13 yang negeri ini di seluruh Indonesia, ya, seluruh Indonesia 13 yang negeri ini, 8 itu ada di Papua Barat. 8 dari 13 itu ada di Papua Barat. Masing-masing 5 setingkat SMP, dalam hal ini SMPTK, dan 3 dari tingkat SMTK. Masing-masing ada di, kalau SMTK-nya ada di Masni, Manokwari, ada di Kaimana, ada di Sorong. Setingkat SMPTK atau SMP ada di Raja Ampat, di Sorong Selatan, Wondama, Manokwari, dan Sorong Selatan, ya, Kabupaten Sorong. Ya. Dalam implementasi program prioritas Kemenak, 8 program prioritas Kemenak atau Astaprotas, dari 8 itu, ya, seperti yang tadi dijelaskan Pak Kabak TU, 4 yang dapat menjadi akselerasi dari bidang pendidikan Kristen. Masing-masing misalnya meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Ini dapat diimplementasikan melalui kurikulum mata pelajaran yang ada di SPKK ini. Ya. Melalui pendidikan agama itu sendiri atau, ya, mata pelajaran pendidikan agama, dan rumpun-rumpunnya seperti pengetahuan Alkitab, etika Kristen, dogmatika, hermeneutika, ya. Itu dapat diimplementasikan lewat kurikulum mata pelajaran ini. Dan itu telah dilakukan. Yang kedua itu penguatan ekoteologi. Baik yang keempat ini baik dapat dilakukan melalui intrakurikuler di dalam kelas, melalui teori, tetapi juga melalui ekstrakurikuler. Ya. Ini kita secara terus-menerus mendorong agar kegiatan ekstrakurikuler itu menampakkan penguatan ekoteologi. Misalnya sekolah, terus kita dorong agar memperhatikan kebersihan, kenyamanan, perlindungan terhadap alam, ya, alam sekitar terutama. Kurang lebih implementasi untuk penguatan ekoteologi seperti itu. Selanjutnya layanan keagamaan berdampak. Ini juga menjadi implementasi atau akselerasi di bidang pendidikan Kristen. 2 tahun terakhir, mulai dari tahun ini dan tahun depan, Kementerian Agama secara khusus itu melakukan proses percepatan sertifikasi guru, dan sementara berlangsung. Tahun ini sedang berlangsung dan sampai tahun depan sedang berlangsung. 2 tahun ini akan menjadi fokus percepatan pensertifikasian guru. Ya. Itu kira-kira implementasi yang sementara dilaksanakan. Yang berikut adalah mewujudkan pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi. Pendidikan unggul ini, ya, tentu ada barometernya. Tidak lain itu adalah mengacu pada 8 standar kompetensi pendidikan. Yang berikut ramah di sini, ini juga
sudah menjadi bagian yang harus dinampakkan oleh Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen atau SPKK itu melalui wajah sekolah. Dalam hal ini beberapa tahun terakhir di sekolah-sekolah yang sementara kami kembangkan, kami juga menyediakan fasilitas untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, ya. Misalnya toiletnya, sarana jalan di sekolah, itu kami siapkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan itu amanat. Sehingga bagian ini kami perhatikan dalam pengembangan sarana prasarana sekolah. Selanjutnya, digitalisasi tata kelola. Jadi dari 8 asta protas itu, ya, 8 program prioritas itu, ada 4 program yang dapat kami implementasikan. Karena yang lainnya seperti sukses haji, pemberdayaan ekonomi umat, pemberdayaan pesantren, ini hanya merupakan dukungan dari kami, ya. Kami mendukung program-program itu, buat apa yang bisa kami lakukan. Tetapi yang dapat kami terjun langsung untuk kami implementasikan ada 4 saja. Terakhir itu digitalisasi tata kelola. Kami punya pangkalan data, baik di tingkat pusat sampai di daerah sampai di sekolah. Kalau di Dinas Pendidikan kita kenal itu namanya Dapodik, ya. Kalau kami di Kemenak itu namanya EMIS. Di situ pangkalan data guru, siswa, bahkan sarana prasarana sekolah semua include di dalam, ya. Dan setiap guru diharuskan memiliki data yang lengkap sesuai instrumen yang ada dalam data itu. Guru, siswa, sarana prasarana seperti itu. Sehingga ini memudahkan pemerintah untuk memantau perkembangan sekolah ini dari sisi sarana prasarana seperti apa, dari sisi sumber daya, dari kompetensi SDM-nya, terutama tenaga didik dan tenaga pendidik seperti apa, jumlah siswa itu sudah berapa. Ini kami punya database Kementerian Agama dalam hal pengembangan digitalisasi tata kelola, kurang lebih yang nampak hari ini itu EMIS. Tentu dalam pembelajaran di kelas kami juga sedang melengkapi para guru untuk dapat mengakses berbagai teknologi yang ada. Tugas kami di bidang melengkapi sesuai kemampuan kami, sesuai kemampuan keuangan negara untuk membekali para guru dalam beradaptasi dengan tuntutan yang ada, terutama tuntutan teknologi dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Saya kira itu yang dapat saya informasikan sejauh ini. Ya, Di bidang luar pendidikan biasa, Kristen. Terima Pak kasih. Raknum Forab. Ini memang dari 8 program prioritas atau asta protas tadi, 4 diantaranya ini memang untuk pendidikan agama Kristen sendiri diimplementasikan di dunia pendidikan sendiri dan seperti tadi kayak kerukunan antar mungkin siswa satu dengan yang lain supaya tidak menimbulkan kayak tadi bullying dan lain sebagainya, itu memang sangat-sangat berdampak untuk anak-anak di dunia pendidikan itu sendiri, bahkan sampai ke tadi cinta lingkungan dengan menjaga kebersihan lingkungan itu sendiri merupakan salah satu dari program Kemenak sendiri, yakni ekologi seperti itu. Nah, kalau dari pendidikan agama Kristen mungkin kita akan bergeser ke urusan agama Kristen, dan tentunya untuk implementasi program Kemenak berdampak nanti akan disampaikan oleh Ibu Helmi Feni Mantol selaku analis kebijakan ahli muda pada bidang urusan agama Kristen. Bagaimana di bidang urusan agama Kristen untuk implementasi dari program Kemenak berdampak itu sendiri? Ya. Salam, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Ya, menyingkapi tema kita pada hari ini tentang rosta prioritas Kementerian Agama berdampak ini, untuk kami di urusan agama, perlu kami sampaikan bahwa kami di bidang urusan agama tidak hanya mengelola tentang gereja-gereja yang ada, tetapi juga di dalam 8 atau hasta protas ini ada beberapa hal yang sudah sebenarnya, dan kami tadi yang disampaikan oleh Pak Kabak bahwa ada banyak kegiatan yang sudah dilakukan, dan kami bersyukur Kementerian Agama boleh dikatakan Papua Barat sudah mendahului. Dari tahun 2024 kita seperti Gemar Papeda itu sudah terus dilaksanakan sampai hari ini. Dan di bidang urusan agama yang kita sudah lakukan ada beberapa hal seperti bagaimana memprioritaskan
ekoteologi, yaitu kami sudah melakukan penanaman pohon di rumah-rumah ibadah dan juga di lingkungan kantor dan juga di kampus ada yang pernah dilakukan, itu kita sudah lakukan. Sedangkan untuk ekonomi kreatif, ketika kami sudah membuat kegiatan mengundang UMKM yang baru muncul, anak-anak muda ini kita sudah lakukan dan kita implementasikan juga dengan melakukan pameran, ya. Bulan Agustus itu kita lakukan dan hari ini juga ada pameran. Itu bagian daripada implementasi daripada di mana bidang urusan agama Kristen melakukan bagaimana meningkatkan kreatif umat. Dan di dalam kami bidang urusan agama ini, kami juga mengurus bagaimana menyampaikan cinta kasih kami, rohaniawan yang dari luar, tenaga asing juga, itu kami memberikan pelayanan sesuai dengan keperluan mereka dengan semaksimal mungkin, sehingga dampak daripada Kementerian Agama bagi umat ini atas 8 protas dari Kementerian Agama pusat yang terimplementasi sampai ke daerah ini bisa dilaksanakan secara maksimal. Sehingga pelayanan-pelayanan se-efektif, se-efisien mungkin kita bisa laksanakan dengan layanan pemberian rekomendasi itu dilaksanakan di bidang urusan agama. Dan juga daripada bidang agama ini juga bagaimana memberikan bantuan kepada gereja-gereja yang ada, ya. Tanggal 29 Oktober kemarin kita melakukan bedah rumah salah satu hamba Tuhan di daerah Saukori sana, ya, di Saubeba. Itu dengan cara apa? Kita semua ambil bagian sehingga kita bisa melakukan hal itu. Itu artinya bahwa dampak kita mau lakukan terus, ya. Itu yang saat ini kita sudah lakukan, program-program yang sudah bisa dilakukan terutama dari bidang urusan agama dan bersama dengan seluruh ASN yang ada di Kementerian Agama Provinsi Papua Barat. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa bidang urusan agama ini melakukan tidak hanya di Kanwil tetapi sampai kepada kabupaten kota juga urusan agama melakukan hal yang sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Helmi, tentunya dengan informasi yang sangat-sangat luar biasa untuk kita ketahui bersama bahwa untuk urusan agama, kalau tadi dari pendidikan agama Kristen itu difokuskan di sekolah-sekolah, tapi untuk urusan agama sendiri selain di sekolah-sekolah atau di kampus, ada juga di rumah-rumah ibadah, bahkan di wilayah-wilayah kantor sendiri sampai ke kabupaten kota untuk implementasi program-programnya. Tentunya kita akan kembali lagi dengan informasi yang tentunya luar biasa yang bisa pemirsa dapatkan dari tema hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Papua Barat Bicara. Terima kasih pemirsa TVRI Papua Barat, Anda masih bersama kami dalam Dialog Papua Barat Bicara. Dan kalau di segmen 1 tadi kita sudah membahas tentang implementasi dari Kemenak Berdampak itu bersama bagian pendidikan agama Kristen dan juga urusan agama Kristen. Di segmen berikut ini kita akan membahas dari bidang Islam dan narasumbernya ada Ibu Lilim Halima yang akan membahas tentang bagaimana implementasi Kemenak Berdampak itu untuk wilayah Papua Barat sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi. Untuk di bidang Bimas Islam itu sendiri sebenarnya untuk pelayanannya hampir sama, ya, hampir sama kalau untuk Asta Protas, ya. Nah, untuk Asta Protas yang pertama itu di meningkatkan kerukunan dan cinta kepada kemanusiaan. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita kan punya program
RPJM itu tentang moderasi beragama ya. Hampir semua kalangan di Kementerian Agama mulai dari ASN bahkan sampai kepada madrasah, SMPTK gitu kan, kita mengadakan program penguatan moderasi beragama, gurunya, penyuluhnya dan lainnya. Nah, untuk di tahun 2025 tadi disampaikan Pak Kabag bahwa itu seakan sudah selesai, dilanjutkan dengan internasionalisasi moderasi beragama ya. Untuk di bidang Bimas Islam sendiri, setelah ada penguatan moderasi beragama dilakukan untuk para penyuluh, penghulu sampai kepada masyarakat, di tahun ini ada moderat millennial agent. Jadi dai-dai muda, penceramah-penceramah muda yang memang sekarang kan ceramah atau apapun lebih enak kalau melalui media sosial gitu kan, lebih banyak itu penontonnya di media sosial gitu. Jadi nggak melulu kita berangkat ke majelis taklim, tapi para penceramah itu mereka bisa juga menyampaikan pesan-pesan keagamaan ya. Saya pikir kalau pesan keagamaan itu segala sesuatu yang terjadi di bumi ini tidak luput dari agama. Pendidikan adalah agama, ekonomi adalah agama, berumah tangga pun adalah agama gitu ya. Kesehatan pun itu pun adalah agama. Jadi untuk Papua Barat sendiri pada bulan April kami mengutus 2 agen ya, 2 agen moderat milenial ya. Milenial itu waktu itu syaratnya di bawah 32 tahun. Maaf, di bawah 35 tahun kami mengirim, dan salah satunya mengirim 4, 2 terpilih menjadi moderat milenial agent Provinsi Papua Barat, dan dari 2 itu salah satunya menjadi wakil MMA ya, MMA moderat milenial agent Republik Indonesia. Itu dari Papua Barat ya. Itu dari Papua Barat, Ustadz Abdul Aziz. Jadi beliau yang selanjutnya adalah melanjutkan program Kementerian Agama, melakukan coaching klinik, pelatihan kepada penyuluh ya. Penyuluh tidak serta-merta mereka menyuluh langsung ke majelis taklim, tapi bisa melalui pembuatan konten-konten digital, film-film pendek. Judulnya tergantung dari mereka gitu. Apakah tentang kerjasama dengan KUA ya, tentang pernikahan gitu dan lain sebagainya. Itu untuk yang pertama, meningkatkan kerukunan cinta keagamaan. Dan ada aplikasi Sipaham. Ini kalau berbicara tentang kerukunan, banyak yang selama ini kita mengatakan bahwa kita Papua Barat itu zona aman. Kemarin pada tanggal 12 November saya mengikuti evaluasi di Jakarta, ternyata Papua Barat itu bukan zona hijau, tetapi zona kuning. Ya, artinya ya kita bersyukur hari ini aman, tetapi zona kuning itu bisa saja satu saat terjadi kalau kita lalai gitu. Nah, oleh karena itu kelalaian itu biasanya tidak melulu eksternal, tidak antar umat beragama, justru biasanya yang rentan itu seagama, antar umat seagama. Nah, di situ makanya ada aplikasi Sipaham. Kalau di Asta Protas itu di yang ke-8 digitalisasi tata kelola ya. Ada aplikasi Sipaham di mana ketika masyarakat siapapun itu, masyarakat ataupun ASN Kementerian Agama menemukan ada gejala aliran-aliran sempalan, atau mungkin kalau kami di Muslim ada mungkin oknum ustazah, oknum majelis taklim yang terindikasi radikal. Nah, itu boleh melaporkan melalui aplikasi Sipaham. Dan itu dijamin untuk kita betul-betul dilindungi gitu ya. Yang melapor dilindungi, karena kadang-kadang kalau tidak melalui aplikasi kadang-kadang kan ditandain kalau bahasa Papuanya gitu ya. Jadi itu bisa melalui aplikasi Sipaham. Kemudian untuk kerukunan umat beragama di Bimas Islam ada aplikasi Ustadz Kita. Aplikasi Ustadz Kita itu adalah isinya data-data ustadz, ustazah, penceramah,
penyuluh yang sudah mengikuti bimbingan teknis penceramah agama Islam, sudah lulus penguatan moderasi beragama. Jadi terafiliasi melalui aplikasi Ustadz kita. Dan kami memberikan data penceramah itu kepada umat, kepada majelis taklim. Ini Ustadz ini, Ustadz ini, Ustadz ini yang moderat. Sehingga itu untuk apa? Untuk meminimalisir terjadinya tadi adanya masuknya kalangan-kalangan radikal ya yang mungkin bisa sedikit menggores kerukunan yang sudah begitu indah di Provinsi Papua Barat itu ya. Kemudian untuk penguatan ekoteologi ya sama tadi di bidang urusan agama Islam ada penanaman pohon ya. Bahkan di Bimas Islam itu di tahun ini beberapa KUA kemarin kan 5.000 pohon ya Pak izin ya untuk Papua Barat. Jadi memang menyiapkan satu pohon. Jadi ketika ada pengantin yang daftar nikah kemudian mereka melakukan suscatin karena kan daftar, kemudian melakukan kursus calon pengantin, baru menikah. Setelah mereka mengikuti suscatin, itu dibekali dengan satu pohon. Sebelum membangun rumah tangga, maka tanam dulu satu pohon. Nah itu untuk penguatan ekoteologi. Selain juga memang kami kemarin menanam di beberapa halaman KUA, hampir di semua halaman KUA ditanami memang buah matoa ya kemarin itu. Kemudian di beberapa masjid, kemudian di beberapa madrasah ya. Kemudian untuk layanan keagamaan berdampak selain tadi si faham, di Bimas Islam ada layanan melalui digital, melalui WhatsApp autorespon. Jadi misalkan masyarakat ingin mengetahui tentang pelayanan Kementerian Agama gitu ya. Pelayanan Kementerian Agama boleh melalui WhatsApp autorespon itu. Nanti apakah layanan KUA, layanan haji, layanan si halal dan lain sebagainya akan direspon melalui itu. Selain itu juga beberapa kali ya sering kami melakukan layanan karena sekarang ibu-ibunya, mohon maaf masyarakat itu kan banyak yang nonton live TikTok ya, live TikTok, live Instagram. Kami melakukan live pelayanan pembahasan fikih pernikahan, fikih haji dan lain sebagainya. Itu tergantung dari pertanyaan masyarakat. Membahas tentang ini menikah bolehnya bagaimana, kemudian termasuk biaya pernikahan. Yang memang sekarang biaya pernikahan itu bukan membayar di KUA, tetapi si calon pengantin langsung membayar melalui billing ke bank yang bersangkutan. Gitu ya. Kemudian untuk pemberdayaan ekonomi umat ya bekerja sama memang dengan beberapa UMKM dan DJBPH ya, Badan Penjamin Produk Halal ya, bahwa dari Kementerian Agama kerjasama dengan masyarakat, dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, mereka punya penyelia halal untuk melayani sertifikasi halal. Jadi kalau mohon maaf ya, kadang-kadang kan kalau tidak ada sertifikat ini halal enggak gitu, ini halal enggak, ini halal enggak. Nah itu dilayani Muslim saja tidak, siapapun, mau dari agama apapun, selama produknya setelah diverifikasi ya, mulai dari cara pembuatannya, tempatnya ya, rumah produksinya dan lain sebagainya, siapapun, agama apapun yang mengajukan dapat sertifikasi halal. Dan yang hari ini dan pada bulan Agustus ada pameran UMKM tadi seperti Bu Feni sampaikan. Kemudian pada hari ini sudah hari kedua, itu semua sudah bersertifikasi halal. Dan dari penyelia halal pun ada standby. Jadi setiap Kementerian Agama itu mengadakan pameran UMKM, penyelia halal itu sudah standby. Sudah standby untuk apa? Siapa tahu ada peserta yang jualannya memang belum memiliki sertifikat halal, langsung dilayani.
pada saat itu. Gitu. Jadi siapa penyelia halal? Penyelia halal itu boleh masyarakat biasa, ya, memang sudah ikut sertifikasi di Kementerian Agama Pusat. Kalau dulu sekarang sudah berdiri sendiri, ya. Badan penjamin halal itu, badan penjamin produk halal itu sudah berdiri sendiri, itu sudah tersertifikasi. Siapapun bisa daftar, gitu. Kemudian untuk sukses haji, mungkin haji Pak Kabag tahun depan sudah berpisah ya dengan Kementerian Agama. Untuk sukses haji di tahun ini, alhamdulillah Provinsi Papua Barat petugas hajinya sudah memperoleh nilai dari pelayanan hajinya sudah sesuai dengan ekspektasi, sudah di atas 90 hasil penilaian pelayanannya. Namun mungkin untuk haji memang karena kebijakan pemerintah, kalau dulu estimasinya itu disesuaikan dengan jumlah jamaah masing-masing. Kalau sekarang sudah jumlah jamaah masing-masing kabupaten, ya. Kalau sekarang bukan, melalui provinsi, jumlah jamaah provinsi dan daftar tunggu provinsi. Jadi itu mungkin nanti ada memang di bagian provinsi lain yang memang lebih banyak jamaahnya, di bagian provinsi lain juga ada yang berkurang jamaahnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya. Luar biasa sekali kalau pemirsa memperhatikan informasi yang disampaikan oleh Ibu Lilim, bahwa untuk implementasi di Bimas Islam ini sudah mengarah ke digitalisasi ya. Tadi ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan juga untuk tentunya menunjang pelayanan di Bimas Islam sendiri, bahkan program-program yang sudah dilakukan secara terstruktur, terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, tentu saja dari agama Kristen, Islam, kita juga ada narasumber dari Pebimas Agama Katolik yang tentunya akan menginformasikan kepada kita semua tentang implementasi dari Asta Protas Kemenak Berdampak itu sendiri untuk wilayah Papua Barat di Bimas Katolik sendiri. Dan informasinya akan disampaikan oleh Pak Hugo Rizal. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Jadi soal Asta Protas ya, Asta Protas ini 8 program prioritas Menteri Agama. Pada prinsipnya sudah kita jalani, tetapi yang mau saya lebih fokuskan di sini adalah soal ekoteologi. Ekoteologi sendiri itu dalam Gereja Katolik itu ada ensiklik tentang Laudato Si yang berarti menjaga rumah kita bersama, dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2015. Kenapa itu dikeluarkan? Karena dunia yang kita tinggali ini sudah semakin rusak dan sudah semakin hancur. Oleh karenanya Paus mengeluarkan seruan ini agar seluruh umat manusia merubah gaya hidupnya, merubah pola hidupnya, dan merubah pola-pola pikir untuk tetap mencintai alam sebagai rumahnya. Ini kalau dikaitkan dengan kitab suci, kita bisa lihat pada kitab Kejadian tentang bagaimana pesan Tuhan kepada manusia saat itu. Nah, kalau kita bicara soal ekoteologi, maka dampaknya itu luas. Maka 9 hal atau 8 program prioritas yang disampaikan oleh menteri ini tercakup di dalamnya. Kenapa? Ketika kita bicara soal lingkungan, ketika kita bicara soal ekologi, soal alam, maka berkaitan dengan kemiskinan, berkaitan dengan ketidakadilan. Nah, ini yang memang kita coba untuk bagaimana mengurangi, ya, bukan menghilangkan, tetapi mengurangi dampak-dampak ini. Maka apa yang kami buat adalah yang pertama itu soal pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat ini sangat penting. Kenapa demikian? Bagaimana orang bisa memberikan persembahan ke gereja kalau dia tidak punya uang?
Bagaimana dia bisa memberikan bantuan untuk bangun rumah ibadah kalau tidak ada uang, dan seterusnya. Kemudian yang berikut adalah bahwa apa yang kita buat? Ya, kita harus membeli barang yang ada di umat. Kalau dia punya pisang, kita beli pisangnya. Kalau punya keladi, belilah keladinya. Ya. Kalau dia punya petatas, belilah petatasnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah bagaimana kita memberdayakan umat agar umat itu bisa hidup. Kalau kita hanya melewati mereka saja, ya minta maaf. Mereka tetap miskin, mereka tetap mendapatkan ketidakadilan, seperti itu. Maka luar biasa ya, gerakan-gerakan yang dibuat oleh Kakanwil Lama dalam gerakan masyarakat penuh damai, Gemar Papeda. Kita mengangkat itu semua. Jadi di situ sudah mencakup semuanya. Dan itulah sebenarnya ekoteologi yang sebenarnya. Kemudian yang berikut adalah selain itu kita juga menciptakan kewirausahaan. Ya. Kami ada satu binaan di SP 4. Di situ adalah pembuatan jamur, ya. Pembuatan jamur, kemudian pemberdayaan sayur-sayuran, buah-buahan. Ya. Jadi apa yang kita buat? Itu galon-galon bekas, botol-botol aqua itu kita isi dengan tanah atau kompos atau ampas kayu, ampas padi yang selama ini dibuang-buang, yang selama ini tidak dimanfaatkan, kita gunakan untuk media tanam. Tanamlah kita di situ, kangkung, bayam dan lain sebagainya. Hasilnya kemana? Kita jual. Nah, lalu posisi kami Bimas Katolik ini kan tidak bisa memberikan sesuatu. Bagaimana kami mendukung mereka? Ya caranya satu, dengan memberikan semangat. Kalau kita ada pengetahuan baru, ide gagasan baru, kita sampaikan ke mereka. Mungkin sebaiknya kita jangan pakai botol bekas minyak goreng, kita cuci dulu dan seterusnya dan seterusnya. Itu dukungan-dukungan kita. Selain itu ketika produksi, apa yang kita buat? Kita bantu jualkan. Ya, jual itu bisa door to door, bisa kita ke Hadi menawarkan di sana, atau bisa ke umat lainnya, atau ke siapa saja yang kita kenal. Bapak, mama, om, tante, mungkin bisa beli ketompo, bayam 2 ikat ini, 3 ikat dan seterusnya. Nah, inilah ya, jadi kita saling membantu, saling berkesinambungan. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau apa yang Bimas Katolik buat selama ini seperti itu, saling membantu. Kemudian untuk hal lainnya ya di sekolah, di tempat-tempat ibadah ya menanam itu ya, karena memang dari dulu sudah pastor-pastor Belanda itu biasa suruh-suruh umat tanam itu sudah dari dulu ya, begitu. Ya, jadi sehingga kalau di Katolik tanam sudah biasa ya seperti itu. Nah, tapi ya itu tadi pengembangan lainnya itulah yang terus kita galakan, dan kita memulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, ya, hal-hal yang selama ini mungkin dianggap diabaikan. Nah, bagaimana kita mencintai lingkungan, kita mencintai tanaman? Kita mulai dengan bagaimana kita menanam tanaman itu untuk diri kita sendiri. Kita menanam bunga, berarti yang kita tumbuhkan di situ adalah cinta. Cinta itu apa? Siram dia dengan air. Ada yang sudah mati daunnya kita bersihkan. Kita kasih dia pupuk sedikit, ya, dan seterusnya. Itulah cinta. Nah, cinta kita dengan bunga, dengan tanaman itulah yang menghubungkan cinta kita dengan Tuhan. Kalau tanaman itu subur baik, berarti hubungan kita dengan Tuhan juga baik, ya kan? Artinya apa? Bahwa kita mungkin rajin berdoa, rajin sembahyang, rajin beribadah dan seterusnya. Sama seperti kita merawat tanaman itu. Kan tanaman ini kan ciptaan Tuhan. Nah, maka kita juga saling mencintai. Jadi terlebih yang utama itu adalah cinta. Cinta itu segalanya. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada lingkungan, cinta kepada sesama.
dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan mengurangi sampah plastik, dengan memanfaatkan sampah plastik menjadi bahan-bahan yang bermanfaat. Itulah yang Bimas Katolik buat, yang Bimas Katolik lakukan. Selain juga melakukan kunjungan-kunjungan pastoral, kunjungan kasih bagi mereka yang terabaikan, bagi mereka yang jauh-jauh di gunung-gunung sana ya, di beberapa wilayah binaan atau di bawah wilayah Katolik ya, yang kurang diperhatikan, yang membutuhkan sharing, yang membutuhkan diskusi, yang membutuhkan cerita-cerita ya. Karena cerita-cerita itu juga bagian dari ekoteologi. Cerita-cerita itu juga bagian dari bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan dan sesama. Mungkin dari saya seperti itu. Iya, baik Pak Hugo. Dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Hugo di segmen 2 ini, bahkan juga disampaikan oleh Ibu Lili dari Bimas Islam sendiri, kita tahu bahwa tujuan dari Kemenak Berdampak ini sendiri adalah untuk supaya program-program dari Kementerian Agama Republik Indonesia itu bisa langsung berdampak dan dirasakan oleh masyarakat. Jadi tidak hanya sebagai program-program administratif di kantor, tapi juga langsung turun kepada masyarakat, langsung menyentuh masyarakat secara langsung di lapangan atau mungkin di gereja, di sekolah, dan di tempat-tempat yang memang bisa mengimplementasikan Kemenak Berdampak itu sendiri. Dan tentunya kita akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Papua Barat Bicara. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Papua Barat Bicara, tentunya dengan tema hari ini yakni implementasi ASTA program prioritas Kemenak Berdampak itu sendiri. Nah, untuk wilayah Papua Barat, kalau tadi kita sudah di segmen-segmen sebelumnya kita sudah berbicara tentang implementasi dari Kemenak Berdampak di bidang pendidikan agama Kristen, urusan agama Kristen, Bimas Islam dan Bimas Katolik. Kini kita akan mendengarkan langsung dari Pak Rofiul Amri selaku Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam. Untuk implementasi dari Kemenak Berdampak di wilayah Papua Barat sendiri seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kegiatan kita pada saat ini tentang Kemenak Berdampak untuk bidang pendidikan agama Islam, perlu kami sampaikan kepada para penonton bahwa bidang pendidikan agama Islam ini mencakup beberapa seksi. Yang pertama adalah GTK, yaitu peningkatan guru dan tenaga kependidikan, kemudian bidang pendidikan agama Islam, kemudian ada KSKK yang menangani bidang madrasah, kemudian ada pondok pesantren. Nah, berkaitan dengan Kemenak Berdampak, tentu yang pertama kami sampaikan tentang guru dan tenaga kependidikan. Guru dan tenaga kependidikan ini memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan ASTA protes dari Menteri Agama, sehingga dari seluruh kegiatan yang kita lakukan terhadap peningkatan kompetensi guru ini agar program-program ini bisa berjalan, selama ini peningkatan kapasitas guru baik itu di madrasah maupun di pendidikan agama Islam sudah berjalan dengan baik, dan tentu untuk menambah kesejahteraan guru kita telah melakukan PPG, kemudian dia mendapatkan sertifikasi. Dengan semangat itu kemudian ada program dari Menteri Agama tentang kurikulum cinta. Tentu dalam giat peningkatan kompetensi guru itu, kami dari bidang pendidikan agama Islam khususnya GTK telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berdampak pada guru agar guru dapat menyampaikan semua materi pembelajaran itu dengan memasukkan kurikulum cinta sebagaimana tadi yang dibahas. Tentu cinta ini juga cinta terhadap dirinya sendiri.
Cinta terhadap dirinya sendiri ini kadang ya peserta didik itu belum begitu memahami cinta apa sih yang harus diterapkan. Yang pertama, kalau anak itu mencintai dirinya, tentu salah satunya adalah mempersiapkan diri untuk belajar, kemudian mempersiapkan diri untuk berangkat sekolah pagi, mempersiapkan diri untuk menyiapkan pakaiannya sendiri, mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah tanpa diantar oleh orang tuanya. Ini adalah bagian dari bagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian mencintai orang lain, peserta didik harus dia mampu untuk mencintai gurunya sebagai penghantar ilmu pengetahuan, mencintai pelajaran yang disampaikan oleh gurunya, mencintai lingkungan, apa yang ada di lingkungannya menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Dan itulah yang kemudian kita dalam peningkatan kapasitas guru untuk memberikan materi kurikulum cinta ini sebagai salah satu, ya bukan salah semua, menjadi salah satu program dari GTK untuk memberikan penguatan cinta kepada peserta didik atas semua materi yang ada di madrasah maupun di sekolah. Kemudian yang kedua, tentang pendidikan agama. Pendidikan agama kita yang jumlah guru kita sekitar 731 itu tersebar di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Ini juga dari Kementerian Agama bidang Pendidikan Agama Islam, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat ini juga memberikan akses yang sangat luas, yang kebetulan ini tadi kita sedang melakukan asesmen bagi peserta didik dalam apa? Dalam penguatan literasi baca kitab. Di dalamnya adalah kitab Al-Quran. Kenapa? Salah satu yang menjadi pokok dalam ajaran agama tentu peserta didik dan gurunya harus mampu membaca kitab sebagai pedoman hidupnya. Kalau membaca saja tidak bisa, bagaimana dia bisa melaksanakan pedoman hidupnya itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana bidang pendidikan agama Islam itu bisa memberikan dampak kepada masyarakat tentunya. Di program Kementerian Agama itu adalah program Kemenak Asri. Nah, Kemenak Asri dari kita di madrasah, ya, yang madrasah negeri jumlahnya kurang lebih 16 itu yang negeri, itu juga kita telah sampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman tadi tentang ekotologi berkaitan dengan Kemenak berdampak. Kami mengambil posisi bahwa di seluruh madrasah yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya, taman-taman asri di lingkup madrasah itu kita galakkan dengan membuat taman-taman yang indah agar setiap orang yang masuk, ya, ke madrasah itu merasa nyaman, tidak terhalang oleh sampah. Biasa kan anak sekolah itu buang plastik dan lain sebagainya itu sembarangan, sehingga ada salah satu program itu yang memberikan dampak positif. Sekarang itu ada pengolahan sampah plastik di madrasah dan hasilnya bisa dikumpulkan kemudian menjadi dampak ekonomi, karena plastik juga kalau dijual tuh 1 kilo, saya tanya Pak Kepala Madrasah, 1 kilo kena berapa? Ya 5 sampai 6 ribu, kemudian dicacah. Ini juga menjadi dampak ekonomi, kemudian dampak lingkungan menjadi bersih. Itu salah satu, ya, program dampak dari ASRI itu. Kemudian yang berikutnya di bidang Pendis itu ada pengelolaan pendidikan pondok pesantren. Nah, ini adalah menjadi bagian dari Astaprotas, itu adalah kemandirian pondok pesantren. Apa yang diharapkan dari kemandirian pondok pesantren itu? Pondok pesantren itu adalah satu lembaga yang di dalamnya ibarat seperti negara kecil. Semua dikelola di dalamnya. Baik dalam bidang pendidikan, dalam bidang kemasyarakatan ada di pondok pesantren. Apa bantuan yang kita berikan kepada pondok pesantren untuk menjadikan pondok pesantren itu menjadi pondok pesantren ekonomi? Ada stimulus ekonomi
yaitu memberikan bantuan kemandirian ekonomi pondok pesantren. Dan alhamdulillah pondok pesantren, ada beberapa pondok pesantren yang secara ekonomi juga bergeliat maju, seperti ada di Kabupaten Sorong itu, salah satunya adalah pondok pesantren Rodotul Hufat. Secara ekonomi dia berdampak positif terhadap lingkungannya, yaitu pondok pesantren ada agroekonomi, ada mina perikanan. Yang agro pertaniannya itu dia santri-santri diajari bertani sayur. Kemudian ada yang perikanan, santri-santri diajari bagaimana cara pengelolaan perikanan. Pengelolaan perikanan bukan hanya memelihara ikan saja, tapi bagaimana cara pengembangbiakan ikan. Dan ini juga disupport oleh bantuan kemandirian pondok pesantren. Yang berikutnya selain pondok pesantren, kita madrasah-madrasah ini juga walaupun sekarang itu sekolah unggul sudah tidak ada, man model sudah tidak ada, tetapi di kita Kementerian Agama khususnya bidang pendidikan pondok pesantren itu adalah pengembangan madrasah unggul yang memiliki corak kekhususan. Salah satu contoh adalah Man Insan Cendekia. Man Insan Cendekia itu adalah man boarding school yang semua biayanya dibiayai oleh pemerintah, ya, oleh negara, yaitu dalam seleksinya menjadi seleksi nasional. Kemudian semua peserta didik bisa dari mana saja bisa datang, tetapi dia syaratnya harus lulus ujian. Kemudian dia tinggal di madrasah, kemudian makan juga dikelola oleh madrasah, kemudian pendidikannya juga dikelola sebagaimana boarding school itu. Sehingga ini hanya salah satu contoh ya, yang sekolah boarding itu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya di pendidikan Islam ini, ya syukur ya, pemerintah memberikan perhatian yang cukup luar biasa dalam proses pembangunan madrasah melalui SPSN. Saat ini beberapa sekolah negeri kita sudah mendapatkan SPSN yang kalau Bapak Ibu bisa melihat di madrasah saat ini, antusias masyarakat untuk memasukkan anaknya itu sangat tinggi. Contoh misalnya di Man Kota Sorong misalnya, yang diterima hanya 200 di sekitaran 200, tetapi yang daftar itu di atas 500. Itu artinya apa? Minat masyarakat terhadap Man Sorong itu luar biasa. Kemudian MTS Negeri Kota Sorong yang diterima hanya 200-an, tetapi yang daftar lebih dari 1000. Nah, ini juga menandakan bahwa madrasah sudah menjadi ikon masyarakat, diminati masyarakat untuk memasukkan anaknya. Ketika masyarakat sudah mempunyai minat yang tinggi seperti itu kan berarti ada sebuah pertanyaan, kenapa orang-orang mau menyekolahkan ke situ? Berarti secara kualitas, ya, secara kualitas madrasah itu sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Artinya apa? Madrasah berdampak positif terhadap pemahaman masyarakat akan proses pendidikan itu. Terakhir mungkin di madrasah itu ada pendidikan-pendidikan non formal seperti madrasah diniyah, ya. Kalau tadi pondok pesantren itu, sekarang pemerintah mungkin melalui Dirjen Pendidikan Islam memperjuangkan untuk menjadi dirjen tersendiri. Saat ini pondok pesantren akan terlepas dari Dirjen Pendis. Tentu itu secara nasional ya, yang jumlahnya sekitar 42.000 pondok pesantren yang akan dikelola itu. Kemudian di Papua Barat ya kurang lebih ada 28 pondok pesantren. Kemudian selain pondok pesantren itu ada madrasah diniyah yang mungkin kalau di Kristen mungkin ada sekolah minggu begitu ya. Kita di madrasah diniyah itu ada sekolah yang khusus mengajarkan tentang ilmu keagamaan
yang dikelola oleh masyarakat melalui mungkin masjid-masjid, kemudian ada madrasah diniyah. Itu juga memberikan pemahaman kepada peserta didik yang sebagian besar mereka adalah mungkin ada sekolah di SMP, ada sekolah di SD yang sorenya kemudian belajar tentang ilmu agama. Ini juga menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi dari bidang pendidikan agama Islam. Yang kesemuanya itu menjadi tugas keseharian kami, sehingga apa yang menjadi keinginan dari Pak Menteri tentang atau program dari Kementerian Agama Kemenak berdampak, saya yakin bahwa dampak positif dari seluruh yang dilakukan oleh bidang pendidikan agama Islam itu akan dirasa oleh masyarakat. Kami tidak menjelaskan bagaimana prosesnya, tetapi saat ini tentu kami adalah bagian yang memberikan pemikiran kepada masyarakat, membantu pemerintah dalam bidang pendidikan agama Islam, dan saya yakin bahwa pendidikan itu akan merubah mindset masyarakat untuk menjadi baik. Mungkin itu, terima kasih. Luar biasa Pak Rafiul Amri dengan implementasi dari Kemenak berdampak di pendidikan agama Islam itu sendiri. Tadi juga dikatakan bahwa ada program-program yang sekaligus memberdayakan masyarakat. Jadi selain tadi pemberdayaan ekonomi umat, juga masyarakat diberdayakan untuk membantu melaksanakan program dari implementasi Kemenak berdampak itu sendiri. Nah, pertanyaan yang berikut ini khusus untuk Pak Rafiul Amri dan juga Pak Ab, bahwa kalau di pendidikan sendiri kita tahu bahwa di Papua Barat ini kan ada daerah-daerah 3T yang ada sekolah-sekolahnya juga. Nah, itu implementasi untuk program-program dari pendidikan agama sendiri di daerah 3T itu seperti apa? Apakah dimasukkan ke kurikulum atau mungkin ada program-program pembelajaran yang memang dibentuk secara mungkin kreatif untuk diimplementasikan di sekolah-sekolah di daerah 3T itu sendiri? Mungkin dari Pak Ab sendiri seperti bagaimana? Baik, saya belum sejauh ini belum tahu kabupaten yang masuk dalam kategori 3T setelah Pilpres nomor berapa itu yang sudah berlalu, ya. Saya tidak menemukan lagi atau saya tidak lihat lagi ada Pilpres baru, belum, ya, mungkin saya yang belum lihat. Tetapi dalam pengalaman kami sekolah di 3T ini tetap kita mengacu pada apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional. Pengembangan sumber daya manusia, baik tenaga guru, tenaga pendidikan, siswa, ini mengacu pada pedoman yang sama. Hanya saja dalam penerapannya diberi kekhususan, kemudahan-kemudahan. Misalnya tunjangan bagi guru 3T itu ada, ya, ada 3T. Itu kami data dan kami memberi tunjangan bagi guru yang ada di 3T secara khusus guru agama, ya, dan secara khusus bagi sekolah kita SPKK, ya. Kalau tadi Pak Amri dengan madrasahnya, saya dengan SPKK-nya. Secara khusus SPKK yang berada pada daerah 3T itu ada kekhususan. Kita memberi insentif guru tetapi juga tunjangan 3T. Itu kira-kira bentuk perhatian daripada pemerintah terhadap pendidikan di daerah 3T. Juga BOS, PIP ini harus disalurkan. Memang ada kendala dari sekolah dalam proses administrasinya, bahwa siswa itu harus terdata pada EMIS. Sementara kita tahu di daerah-daerah tertentu yang juga masuk dalam golongan daerah 3T ini, ada anak-anak yang agak sulit birokrasi, agak sulit administrasi yang harus dipenuhi untuk masuk dalam database 3T, EMIS. Karena untuk terdata dalam EMIS itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tetapi dalam penerapannya kami bijaksana, sekalipun secara regulasi ini mungkin sedikit keluar. Tetapi prinsip kami bahwa anggaran yang telah disediakan pemerintah, baik PIP dan yang lainnya, ini tujuannya untuk mereka. Jangan sampai hanya karena kendala administrasi ini tidak sampai, padahal mereka butuh.
Yang harus kita pastikan bahwa memang mereka ada dan bersekolah, sehingga ini adalah hak mereka, harus kita kasih. Soal administrasi itu urusan kalian di kantor, itu urusan kalian di sekolah. Yang jelas ini anggaran harus sampai pada mereka. Itu kira-kira kebijakan yang kita ambil secara khusus bagi anak-anak ataupun guru di 3T. Jangan sampai administrasi menjadi kendala bagi mereka. Itu teman-teman yang lain silahkan dipikirkan bagaimana caranya. Saya kira ini bisa dijelaskan ke depan. Kalau ada pengawasan, ini bisa kita jelaskan. Karena kondisi kita tidak seperti yang dibayangkan. Secara khusus pada kesempatan ini saya juga ingin sekali lagi menegaskan secara khusus kepada umat Kristen. Kalau tadi Pak Amri terus dengan madrasahnya. Kalau madrasah di Papua Barat berapa Pak termasuk Papua Barat Daya? Secara keseluruhan baik negeri maupun swasta. Negeri swasta itu 164. 164 madrasah. SPKK berapa? SPKK 7 tambah 5, 12 SPKK. Terdiri dari SMPTK 5, SMPTK 7 setara SMP, dan setara SMA atau SMTK itu 5. Ini kita sedang dorong untuk terus berkembang. Kami butuh dukungan. Kami butuh dukungan dari masyarakat, secara khusus umat Kristen. Ini loh yang dinamakan pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan itu ditunjukkan dengan kurikulum yang sah. Yang ada di dalam proses belajar mengajar. Di sana mulai di tingkat dasar misal, kita ngajar sejarah gereja, ilmu pengetahuan Alkitab. Ada berapa jumlah kitab? Gitu. Kita mulai menceritakan bagaimana proses awal dunia dijadikan. Siapa itu Tuhan. Nanti kemudian di tingkat SMP ada etika Kristen, ada sejarah gereja. Di tingkat SMA, SMTK ada dogmatika. Dogmatika saya ini sendiri tuh lulusan teologi. Mulai dari SD-nya SD IPK sampai perguruan tinggi STT. Jadi ya GKI Tulen begitu. Di tingkat SMA kita sudah bicara tentang dogma. Kita bicara hermeneutik. Kita bicara sejarah gereja lebih jauh. Kita bicara ilmu pengetahuan Alkitab lebih jauh, lebih dalam. Proses bagaimana Alkitab itu muncul. Proses bagaimana kanonisasi. Alkitab ada seperti hari ini, seperti di kita di Protestan. Bagaimana bisa jadinya bisa 66? Apakah memang dari awal 66? Ini dijelaskan di situ. Kitab, misalnya kemarin saya coba dengan guru-guru agama. Ceritakan bagi saya, siapa itu Esther? Oh, Esther itu seorang tokoh yang ada pada zaman pemerintahan Raja Ahasveros. Siapa Ahasveros? Apa hubungannya dengan Israel? Ini bagian-bagian yang akan kita bicara lebih jauh dalam pendidikan keagamaan secara khusus di tingkat SMP dan SMTK. Kami juga pada saat ini terus menggumuli adanya payung hukum tentang sekolah berpola asrama dan sekolah satu atap. Kalau teman-teman di Pendis sepertinya sudah ada, makanya kalau ada main Nice dengan asramanya, itu berarti bahwa ada payung hukum tentang pendidikan berpola asrama kan. Kami di Kristen terus mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Kristen agar kami memiliki payung hukum untuk membuat sekolah berpola asrama, sekolah satu atap. Karena secara khusus di fenomena yang ada nih gereja kan banyak, gereja bikin PAUD. Setelah anak-anak itu diajar sedemikian rupa, tamat dari PAUD ke SD. Tetapi kemudian ada perubahan yang sangat signifikan dalam karakter mereka, dalam perilaku mereka. Ada keluhan. Anak ini kemarin di PAUD begini-begini, sekarang sudah SD dia begini-begini. Kira-kira solusinya kalau dia jadi pendidikan satu atap, karakter yang ada itu terus dipelihara dengan baik, mulai dari PAUD, SDTK, SMPTK, SMTK. Saya kira itu dia bukan kemudian ada yang berpikir kalau dari SDTK, SMPTK, SMTK stuck atau YKN kemudian akan jadi pendeta. Hari ini ada jenderal, ada gubernur dari madrasah. Iya kan? Ada gubernur, ada jenderal dari madrasah. SPKK tidak melahirkan seseorang untuk harus jadi ustadz, harus jadi pendeta. Tidak.
Dia membentuk manusia, membentuk pengetahuannya, membentuk IQ, SQ, EQ-nya, ya, intelligence quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient, sehingga dia menjadi manusia yang benar-benar utuh, ya. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini saya sangat berharap dukungan masyarakat sehingga pendidikan kita yang benar-benar berkualitas itu ada, ya. Secara khusus Manokwari yang dibilang kota Injil ini, ya. Kalau dapat di Manokwari ini adalah pendidikan berpola asrama, pendidikan satu atap yang memang benar-benar membentuk penduduk Manokwari, generasi Manokwari ke depan yang lebih baik. Saya kira seperti itu. Iya. Tentu kita tahu bahwa pendidikan ini merupakan landasan dari generasi muda. Apalagi kalau kita ingin mencapai generasi emas di tahun 2045 untuk anak-anak Papua sendiri, pendidikan ini penting dan tidak terlepas dari agama itu sendiri. Sehingga kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Ab bahwa banyak program-program dan diharapkan kedepannya pemerintah dan juga masyarakat mau berkolaborasi bekerja sama supaya pendidikan agama Kristen itu sendiri bisa lebih banyak dan tentunya dari setiap program-program itu bisa melahirkan generasi yang berdampak bagi lingkungan, bagi Papua Barat, bahkan berguna bagi bangsa dan negara itu sendiri. Kalau Pak Rofil Amri, untuk madrasah yang tadi sudah kurang lebih 100-an ya, 164, ini kalau semisal ada yang letaknya berada di daerah 3T, ini penerapan atau implementasi dari Kemenak berdampak itu sendiri seperti apa? Iya, terima kasih. Di awal tadi ada bagaimana perhatian bidang pendidikan agama Islam terhadap guru-guru yang ada di daerah 3T. Iya. Tentu dari 164 madrasah dan kurang lebih ada 18.500 siswa. Kemudian ada 293 guru yang di madrasah dan ada 733 guru pendidikan agama Islam. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Ab tentang belum ada di mana saja daerah 3T, tetapi saya melihat daerah 3T yang ada madrasahnya itu ada di Sorong Selatan misalnya. Sorong Selatan itu ada di daerah Inanwatan Kokoda. Di sana kami dari madrasah itu membangun dengan SBSN Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Inanwatan. Kemudian kita juga membangun Madrasah Sanawiyah, walaupun belum negeri ya, kita memberikan bantuan ke sana. Kemudian sama sebagaimana yang dilakukan oleh pendidikan Kristen, ada insentif guru, baik itu guru di madrasah maupun guru pendidikan agama. Dan saat ini di daerah 3T juga ada di daerah misalnya di Fak-Fak di Pulau itu juga ada madrasah. Kemudian kalau di Bintuni itu ada di daerah Arandaya, daerah Tomu itu juga ada madrasah. Dan daerah-daerah tertinggal itu perhatian kita dari Pendis itu sama, bahwa dana BOS juga kita salurkan, insentif guru daerah 3T juga kita lakukan. Jadi selama ini yang kita lakukan untuk teman-teman guru tentu mendapatkan support berbeda dengan yang ada di perkotaan dengan insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kami sangat bahagia karena program penayangan ini bisa memberikan dampak informasi kepada guru-guru yang ada di daerah, dan mudah-mudahan walaupun tidak ditetapkan sebagai daerah 3T, tapi karena dia ada terluar, ya kami bisa memberikan perhatian khusus dengan memberikan insentif kepada guru, memberikan proyeksi pembangunan. Dan saat ini kami juga sedang bekerja sama dengan PUPR itu membangun madrasah-madrasah, ya, madrasah melalui PHTC, program hebat terbaik cepat dari Presiden Prabowo. Kami punya 57 madrasah yang mendapatkan dampak pembangunan ini, rehab, tetapi saat ini kita mendapatkan 28 madrasah yang rusak berat
yang saat ini sedang dilakukan proses pembangunannya. Tentu ini menjadi bagian dari usaha dan perhatian pemerintah ya terhadap sekolah-sekolah khususnya madrasah, sehingga kelak akan menyiapkan generasi-generasi emas di 2045 dengan baik. Terima kasih. Luar biasa Pak Rofiul Amri dan juga Pak Ap yang sudah menyampaikan terkait dengan mungkin implementasi dari Kemenak Berdampak itu untuk sekolah-sekolah di daerah 3T itu sendiri. Karena kita tadi tahu bahwa pendidikan dan agama ini saling berkaitan tentunya untuk mencapai generasi emas di tahun 2045 itu sendiri. Dan untuk menutup seluruh rangkaian dialog kita pada Papua Barat Bicara di episode kali ini, closing statement akan kita dengarkan langsung dari Pak Sugiarto sebagai Kabag KTU. Ini bagaimana supaya masyarakat di Papua Barat ini mau membantu bahu-membahu berkolaborasi sama-sama dengan pemerintah, terutama dalam menerapkan dari 8 program prioritas Kementerian Agama itu sendiri. Baik, jadi pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah mendengar banyak tentang implementasi Asta Protas di Kanwil Papua Barat, baik secara umum maupun khusus di bidang-bidang. Termasuk hari ini kita dengan TVRI, sebetulnya ini adalah dalam rangka penguatan Asta Protas dalam hal transformasi digital ya, tata kelola digital. Karena apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak bisa diakses oleh masyarakat di zaman teknologi seperti ini, maka informasi ini tidak akan bisa dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga kita mengucapkan terima kasih kepada semua rekan media termasuk TVRI yang tentu terus menyuarakan Kemenak Berdampak Asta Protas. Dan yang kedua, bahwa Kemenak Berdampak ini kenapa harus terus kita gaungkan seperti hari ini, karena sesungguhnya seperti halnya Gemar Papeda, belanja kepada mama-mama Papua, mungkin ibu bapak semua sudah melakukannya. Ibu bapak bisa jadi hari-hari sudah belanja kepada mama Papua. Tetapi dalam kerangka Kemenak Berdampak ini, bagaimana kita Kemenak ini mengemas di dalam penguatan institusi sehingga itu menjadi sebuah brainstorming, sehingga kalau ini kemudian menjadi identitas, menjadi karakter. Dan bayangkan kita tadi dengarkan Kementerian Agama ini kan memiliki unsur terkecil sampai ke daerah-daerah BKUA, penyuluh, jadi bahkan ke daerah-daerah 3T itu. Kalau program Kemenak Berdampak ini betul-betul menjadi satu identitas karakter yang melekat kepada kita semua, maka tentu kita akan dapat mewujudkan program-program bukan hanya kepada program presiden tentang program-program visi misi presiden, tapi juga visi misi gubernur yang khususnya Papua Barat dan Papua Barat Daya, karena kita masih satu nomenklatur ya saat ini Kementerian Agama. Khususnya kalau kita lihat di Provinsi Papua Barat tentang bagaimana menjaga aman, rukun, sejahtera, itu dengan sendirinya akan terwujud. Rasa aman, rukun, sejahtera itu semua termaktub di dalam program Asta Protas itu. Nah, ini upaya-upaya kita bersama para media dan juga masyarakat luas bahwa Asta Protas ini kita kemas dengan sangat baik, kita kuatkan di dalam identitas dan karakter Kementerian Agama, sehingga ini akan menguatkan menjadi satu isu provinsi, sehingga masyarakat ini akan merasakan manfaat dari kehadiran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Jadi sekali lagi terima kasih atas kerjasama yang telah kita bangun dari Kementerian Agama dan juga dengan sahabat-sahabat TVRI, dan sesuai harapan dari semua teman-teman bidang bahwa semoga masyarakat merasakan dampak nyata dari kehadiran Kementerian Agama.
Demikian. Iya, terima kasih Pak Sugiarto, tentunya dari semua program-program prioritas yang sudah disampaikan dari setiap bidang tadi, dari pendidikan agama Kristen, Islam, bahkan urusan agama Kristen itu sendiri, Bimas Islam dan juga Bimas Katolik, kita mengharapkan bahwa Kemenak Berdampak ini yang merupakan program dari Kementerian Agama Republik Indonesia dapat langsung berdampak kepada masyarakat, dapat masyarakat langsung merasakan, dan tentunya juga dengan segala keterlibatan, entah itu urusan agama dengan pendidikan, bahkan dengan lingkungan, tentunya kita mengharapkan bahwa banyak program-program yang kedepannya bisa dikolaborasikan antara masyarakat dan pemerintah untuk mensukseskan setiap program yang dicetuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia itu sendiri. Dan terima kasih banyak pemirsa TVRI yang sudah menonton kita dengan dialog Papua Barat Bicara hari ini dengan tema implementasi program prioritas Kementerian Agama Berdampak. Dan terima kasih banyak sudah mengikuti kita dari awal hingga akhir. Saya Aprilia Nikmur mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.